Mengejutkan, Septian Bagaskara dan Arhan Pratama resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk kedua pemain yang sebenarnya sangat kita nanti-nanti kehadirannya dan sangat kita nanti-nanti penampilannya, ya kan? Pertama, Septian Bagaskara, jelas kita nanti-nanti karena dia pemain debutan yang kita harap bisa menjadi solusi pemecah kebuntuan ketika di menit-menit akhir. Dan begitu juga dengan Arhan Pratama, dia memiliki skill yang unik yang mana tidak dimiliki oleh seluruh pemain timnas Indonesia. Dan biasanya ini menjadi senjata rahasia oleh Sintayong di beberapa pertandingan terakhir dan terbukti it works, itu bekerja dan betul-betul bisa menjadi sebuah gol. Oke, jadi kita akan bahas Alex Pastur sudah meresmikan 23 pemain yang dipilih untuk menghadapi Bahrain besok dan mengejutkan, ya seperti aku bilang di awal, mengejutkan. Kenapa? Karena ada beberapa nama yang kita harapkan bisa main tapi nggak main, dan juga ada beberapa nama yang kita lihat seharusnya nggak usah main dulu tapi dia main. Oke, pasti sebagian daripada kalian juga sudah bisa menebak siapa pemain yang kok dia main sih, kok dia masih dipilih, kenapa ini enggak. Pasti ada yang kayak gitu. Nah, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang pemanggilan pemain yang diumumkan oleh Alex Pastur, ya kan? Komen di kolom komentar. Nah, di sini yang menarik adalah yang mengumumkan pemain adalah Alex Pastur, bukan Patrick Kluivert. Nah, jadi pertanyaan lagi, kenapa ini? Siapa sebenarnya pelatih kita? Apakah Alex Pastur atau Patrick Kluivert? Dan kalau memang Alex Pastur, kenapa Alex Pastur yang mengumumkan bukan Patrick Kluivert? Tapi ya kita tahulah, dia kan asisten, mungkin ketua lagi sedang ada urusan, ya biarlah asisten. Nah, itulah gunanya asisten kan gitu. Mungkin biar dibudidayakan asistennya. Atau mungkin spekulasinya adalah memang betul berita yang beredar saat ini bahwasanya yang mengambil alih timnas saat ini bukan Patrick Kluivert, tapi memang Alex Pastur yang langsung mengambil alih. Makanya banyak foto ya, berita yang beredar di sosial media bahwasanya yang memimpin training, latihan dan juga apa itu adalah Alex Pastur, bukan Patrick Kluivert. Nah, jadi mungkin untuk match melawan Bahrain ini yang bakal menjadi pelatih kepala mungkin Alex Pastur kayaknya ya. Walaupun tetap pelatih kepala kita memang Patrick Kluivert, tapi yang otaknya yang akan mengatur, mengorganize semuanya itu adalah seorang Alex Pastur. Oke, kita move on dari pelatih ini. Nah, sekarang kita masuk ke pemain yang dipilih dan pemain yang tidak dipilih. Dilihat-lihat, ya pemain yang dipilih ideal, semuanya ideal. Nggak ada yang nggak ideal kecuali dua orang. Yang pertama, ya ini perspektif aku, tapi kalian juga bisa ngasih pandangan kalian, opini kalian. Pertama adalah adanya Ramadhan Sananta, ya kan? Aku sebenarnya cukup kecewa Ramadhan Sananta di pertandingan pertama ketika menghadapi Australia. Seharusnya di situ dia bisa berbuat banyak, tapi nggak bisa apa-apa. Ya walaupun dia sempat melakukan tendangan shoot, walaupun off target, ya melakukan crossing tapi nggak ada yang bisa nyambut. Tapi itu apa ya bisa kita bilang, kita apresiasi lah. Tapi kalau untuk melawan Bahrain nanti kayaknya mungkin bisa kita istirahatkan ke Ramadhan Sananta. Ini bukan tanpa alasan, karena kita punya banyak stok striker yang mana butuh jam terbang juga, butuh menit bermain, sehingga ya siapa tahu ini menjadi senjata yang mungkin selama ini kita nggak dapatkan guys. Ya kan, apalagi Sananta udah sering dikasih kesempatan untuk bermain di timnas. Kenapa nggak kita coba pemain yang mungkin belum pernah mendapatkan jam terbang di timnas? Siapa tahu dia akan memberikan kontribusi nyata untuk timnas kita, guys. Itu yang pertama, Sananta. Walaupun ya kalau dari segi fisik kita lihat Ramadhan Sananta memang lebih oke, guys. Ya kan, apalagi lawan Bahrain ini mungkin butuh fisik yang lebih gacor, lebih maco. Ya memang mungkin itu jadi pertimbangan juga kenapa Ramadhan Sananta masih tetap dipilih, karena memang dari segi postur dia lebih tinggi, lebih berotot, jadi bisa bersaing lah dengan back-backnya timnas Bahrain. Ya walaupun mengecewakan lawan Australia kemarin. Dan pemain yang kedua adalah Nathan Choaon. Kenapa aku bisa bilang Nathan Choaon? Di sini yang kita berkaca di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Australia. Nathan Choaon kelihatan banget dia itu masih belum layak masuk timnas, apalagi turun sebagai starter.
Kalau dia nanti masih dipilih tapi untuk jadi bangku cadangan masih oke lah. Tapi kalau untuk starter jangan dulu karena ini bahaya nih. Apalagi mentalnya pasti juga sedang tidak baik-baik saja menyusul blunder yang dia buat. Ya kan? Nah, itu dua pemain yang mungkin aku rasa ya seharusnya disyaratkan dulu dan diganti dengan pemain yang mungkin kita rasa lebih ideal untuk masuk. Dan di sini yang mengejutkan adalah dua pemain yang aku sangat sangat aku tunggu-tunggu penampilannya nggak main, dicoret. Yang pertama Septian Bagaskara, kalian tahu lah. Aku bahkan sampai beberapa kali buat video memang khusus untuk Septian Bagaskara karena memang aku sangat nunggu-nunggu dia tampil. Aku yakin nggak aku sendiri nih. Kalian juga netizen pasti ada sebagian yang memang udah penasaran dan pengen ngeliat Septian Bagaskara main lawan Bahrain nanti. Ya kan, oke lah kemarin lawan Australia nggak main, ya kan, itu jadwalnya si Sananta yang main, kesempatan dia. Kenapa nggak kita kasih Septian Bagaskara yang main? Ya walaupun lagi pasti tetap pelatih yang lebih tahu kebutuhan tim, pelatih lebih tahu tentang kondisi pemain. Mungkin si pemain kurang sehat, kurang perform, atau mungkin pas di latihan Sananta memang lebih gacor dan lebih meyakinkan, ya mungkin bisa jadi. Tapi kalau kita pandangan netizen, pandangan selaku penonton setia timnas, ya kita berharapnya Bagaskara dikasih kesempatan gitu ya kan. Sama halnya juga dengan Pratama Arhan, yang mana dia juga dicoret di 2 pertandingan terakhir. Waduh, ini padahal Pratama Arhan menjadi andalan Sintayong sebelum-sebelumnya, khususnya di menit-menit 70, 60, 70, 80. Ketika konsentrasi pemain lawan itu sudah mulai berkurang dan juga stamina pemain lawan juga sudah mulai terkuras, dan di situ hadirnya Pratama Arhan dengan lemparan-lemparan ajaibnya, bukan tidak mungkin kita akan mendulang sebuah gol itu melalui aksi daripada lemparan maut Pratama Arhan. Tapi entah kenapa ini Pratama Arhan dicoret dari skuad timnas Indonesia. Padahal kalau kita lihat-lihat ya, Arhan ini masih bisa main. Masih bisa masuklah ke dalam 23 pemain yang dibawa melawan Bahrain, karena aku lihat-lihat ini kan Pratama Arhan posisinya back kiri. Di situ banyak pemain yang berposisi sebagai back kiri. Tercatat aku lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 pemain yang punya potensi back kiri. Justin Abner, oke, kita buatlah sebagai center back bersama dengan Ridho dan Bang Jai. Verdong, ini pasti pemain utama jadi back kiri. Nah, baru di situ paling nanti cuma ada menyisakan 2 lagi kalau mau ideal. Mungkin bisa Dean James, bisa Patinama, atau mungkin Nathan Choaon sebagai back kiri. Tetapi semuanya dipakai. Dalam arti semuanya dimasukkan. Seharusnya kalau memang kita berkaca, mungkin 2 pemain yang mungkin punya kesempatan untuk dicoret. Patinama dengan Nathan Choaon. Kalau kita berbicara untuk masuknya Pratama Arhan. Patinama udah lama nggak main. Patinama terakhir kali main juga buat blunder lawan China. Oh ya, waktu lawan Arab Saudi nggak blunder ya. Kalau lawan China blunder. Nathan juga blunder, ya kan? Kalaupun kita nggak akan, pasti kita menurunkan Orat Mangun lah di depan. Nah, kalaupun pemain pengganti, mungkin Dean James. Atau mungkin cedera Verdong, mungkin bisa Dean James gitu, ya kan? Nah di sini ada Patinama sama Arhan. Kenapa nggak kita coret 1 dan masukkan Arhan? Siapa tahu bisa menjadi solusi ketika timnas lagi mabuk. Mabuk ini maksudnya apa? Capek nyerang tapi nggak cetak gol, ya kan? Makanya aku lihat tadi tuh, ini nggak ada nama Arhan, sayang kali gitu ya kan? Apa mungkin pelatih sekarang ini malu ya untuk menerapkan skema apa yang menjadi andalannya pelatih sebelumnya? Aku rasa kalau ini jadi alasannya jangan ya. Kalau memang kita punya suatu trademark khusus ya, senjata khusus yang mana itu udah diterapkan pelatih sebelumnya dan itu berjalan dengan baik, kenapa nggak kita teruskan aja? Nggak usah malu gitu maksud aku loh. Jangan gara-gara ini ciri khas Sintayong, jangan kita pakai, kita punya cara yang berbeda. Nggak usah kalau memang itu jadi alasannya. Tapi kalau memang karena ada skema baru, ya udahlah nggak masalah. Tapi kalau memang ada segelintir rasa-rasa nggak mau sama dengan pelatih Sintayong, itu kesalahan besar. Kenapa? Karena sejauh ini banyak gol tercipta dari timnas itu melalui lemparan Arhan. Bahkan sekelas Argentina aja, ya kiper mereka itu Emil, kita itu bisa cetak on target itu melalui sundulan Elkan Bagot yang mana dilempar sama Arhan.
Jadi ini Arhan juga lagi on fire di klubnya, banyak memberikan kontribusi sebuah assist, mungkin juga kontribusi ambil andil dalam mencetak gol ya gara-gara lemparan Arhan, bahkan sampai dilatih khusus itu di klubnya di Bangkok United tuh kan. Nah, ditambah lagi juga pemain kita ini punya postur tinggi dan lawan kita bukan Australia. Kalau lawan Australia mungkin ini nggak akan berguna. Kenapa? Karena dari segi postur pemain Australia lebih tinggi-tinggi. Tapi ini lawan Bahrain loh. Postur tubuhnya 11-12 dengan pemain kita. Bahkan banyak pemain kita yang lebih tinggi. Ya kan? Nah, tapi kita nggak panggil Arhan. Ini sayang sekali. Ya walaupun nanti bakal ada yang ngomel netizen, waduh ini bakal marah nih mertuanya nih, ngomel-ngomel lagi lah ini ya kan. Tapi itu sih, ini menurut, sekali lagi ini menurut pandangan aku bisa benar dan bisa salah, tapi kalian juga bisa berkomentar. Tapi yang jelas aku sangat sayangkan Nathan Chow dan juga Ramadan Sananta itu masih tetap dipilih, tapi yang malah dicoret adalah Septian Bagaskara dan Pratama Arhan, yang notabene Septian Bagaskara itu layak untuk dicoba sebagai pemain pengganti karena dia itu di Dewa United betul-betul sebagai pemain yang hebat ketika turun sebagai pemain pengganti. Begitu juga dengan Pratama Arhan, guys. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.